Masih banyaknya warga beraktivitas wayah pembatasan sosial berskala besar tahap 1 di Banjarmasin, maulah kebijakan PSBB ini menjadi kurang maksimal untuk memutus penyebaran wabah virus corona di kota Seribu Sungai, sehingga dilakukan lagi pelaksanaan PSBB tahap 2. Masih banyaknya warga beraktivitas wayah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 1 di Banjarmasin, maulah kebijakan PSBB ini menjadi kurang maksimal untuk memutus penyebaran wabah virus corona di kota Seribu Sungai. Sehingga pada pelaksanaan PSBB tahap 2, dalam kebijakan Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 37 tahun 2020 tentang pedoman PSBB wan surat edaran tentang pelaksanaan PSBB, maka bagi penjual baju, kosmetik, atau perlengkapan rumah tangga lainnya, termasuk penjual jasa, kada diperkenankan lagi berjualan atau beroperasi di pasar mulai Selasa 12 Mei 2020 hingga 21 Mei 2020. Bahkan di hari pertama penerapan PSBB tahap 2, TNI, Polri, Wan Satpol PP Banjarmasin melakukan giat ke pasar tradisional Sentra Antasari, Pasar Sudi Mampir, Wan Pasar Cempaka, jelang tengah hari Selasa 12 Mei 2020. PLT Kasatpol PP Banjarmasin, Ihwan Nurhalik, Wetakoni Prima TV di sela-sela apel di halaman Balai Kota Banjarmasin memadahkan, sesuai dengan peraturan Wali Kota, maka seberatan toko non-sembako kada diperbolehkan untuk beroperasi wayah pemberlakuan PSBB tahap 2 ini. Bagi yang menyalahi aturan, maka tokonya terancam akan ditutup paksa. Ihwan Nurhalik meminta warga untuk bersama-sama mendukung anjuran pemerintah agar pelaksanaan perpanjangan PSBB ini berjalan sesuai wan harapan. Tidak ada masuk lain karena apakah pilihannya kan antara dua ini. Kita perketat 10 hari ataukah ini dilanjutkan COVID-nya tidak bisa tertangani sampai akhir tahun. Mau rugi sampai akhir tahun atau hanya rugi 10 hari ini gitu loh. Itu yang paling penting bagi masyarakat. Ya. Kita semua tahu memang semua serba sulit gitu ya. Dengan ditutup ini pedagang nggak bisa karena ini lagi sebentar lagi mau lebaran. Tapi kalau nggak ditutup juga penyebarannya juga semakin masif. Ya. Yang antri swab itu, saya ulangi, yang antri swab itu hampir 100 lebih. Padahal secara menggunakan rapid test itu reaktif gitu loh. Nah kalau angka swabnya itu 100 aja, barangkali hampir 200 ini Banjarmasin. Nah kalau tidak ditangani dengan serius, saya kira tidak terkendali gitu ya. Sementara itu, salah seorang perwakilan pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin meminta Wali Kota Banjarmasin untuk turun langsung wan berdiskusi dengan mereka karena kebijakan yang diambil tanpa dilakukan sosialisasi dengan pedagang. Bahkan pedagang bersedia menutup tokonya setelah Idul Fitri nanti. Kalau hendak lockdown bisa, tapi kami minta habis Lebaran. Habis puasa kami mau setengah bulan, 10 hari kami siap. Kami siap. Kalau ini kan kalau orang ibaratnya panen itu kan setahun sekali kami ini. Ini sudah masak sudah ini. Ini yang minggu-minggu ini yang diharap. Kalau sebelumnya cari pecah juga kali. Sudah anak-anak berfitrah sudah bajunya. Ini kami turunkan lagi, kalau kami turunkan beratan. Kalau himbauan yang disuruh tutup itu Pak, kesini apakah dapat suratnya atau kayak pas dapat surat, cuman ada dialog sama pedagang. Jadi seharusnya kalau apa-apa tuh dialog dulu. Kayak apa solusinya? Kata kau langsung itu kan secara sepihak.